Saya kira kita ini perlu kejernihan berpikir ya, ketika kita bicara tantangan era industri 4.0 itu kan sebenarnya tantangan kita sesungguhnya itu ada di mana. Terus terang ya, saya tidak terlalu khawatir dengan kemampuan penguasaan teknis anak-anak Indonesia terhadap digital teknologi itu. Karena berangkat dari pengalaman keluarga kita semua, anak-anak kan nggak ada diajarin bagaimana menggunakan gadget, bagaimana menggunakan berbagai operasi sosmed. Anak baru 4 tahun aja bisa mengoperasikan itu secara teknis. Gitu. Tapi tantangan Indonesia kan bagaimana penguasaan teknis itu. Ya. Itu jadi istilahnya tuh kapabilitas teknis itu tadi itu bisa berfungsi. Jadi kalau dia bisa mengoperasikan komputer atau gadget, bagaimana berfungsi menjadi sesuatu yang konstruktif kan gitu. Sesuatu yang functioning, berfungsi. Itu sangat terkait pada wawasan sosiokultural dan wawasan nilai kan gitu. Nah, makanya itu sekali-kali boleh tuh nanti masuk ke YouTube. Itu ada film judulnya Change dari Guy Rehat ya. Dia mengatakan di masa ketika disrupsi menjadi normalitas, justru hal-hal yang tidak bisa didigitalisasi dan diotomisasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Gitu. Ya. Contohnya apa? Kreativitas, imajinasi, intuisi, emosi, etika, itu nggak bisa didigitalisasi. Mesin tidak punya imajinasi, mesin tidak punya nilai, tidak punya kreativitas. Jadi pendidikan oleh karena itu justru harus bisa melampaui teknologi, melampaui data dengan memberikan wawasan kemanusiaan dan wawasan keadaban. Nah ini menarik ya pengalaman Cina. Kalau kita lihat Cina sekarang kan kecepatan ekonomi dan pemberantasan kemiskinannya luar biasa. Kita pikir mungkin Cina lebih menekankan penguasaan teknis gitu. Ternyata repelitanya ini menarik repelita karena kita dulu kan punya GBHN, punya repelita. Nah, sekarang yang konsisten di Cina. Repelita Cina itu sekarang tadi saya katakan dia punya ambisi ya dalam 5 tahun ke depan itu mengatasi 100% extreme poverty. Dengan jalan apa? Yaitu dengan mengembangkan satu model pembangunan yang dia bilang tidak berkiblat ke barat, tidak mengiblat ke negara manapun, tapi berkiblat pada unik kekhasan Cina. Yang intinya tidak terlalu terobsesi dengan hal kuantitatif, kayak GDP dan lain-lain. Tapi lebih meningkatkan pada kualitas manusia. Ya, intinya dengan cara apa? Dengan memacu inovasi berbasis nilai budaya. Gitu. Nah, 10% dari GDP Cina itu sekarang dipakai untuk pembangunan mengembangkan inovasi dengan nilai-nilai budaya. Ya. Jadi akan membangun museum, library, kemudian galeri, pusat-pusat pertunjukan, stadion-stadion olahraga, ya, dan menjadikan pendidikan budaya, seni budaya menjadi satu di jantung kurikulum. Seperti mereplika kembali ajaran Confucius, di mana art itu menjadi mengasah dimensi rasa, spiritualitas, karena dia komunis tentu saja ngomongnya nggak agama, tapi esensinya kan itu dimensi rasa, spiritualitas yang membuat orang punya imajinasi tinggi di dalam hidup. Nah ini kan jadi jauh banget gitu dengan cara imajinasi kita, gitu. Cara kita mengembangkan, merespon tantangan 4.0 itu berbeda. Gitu. Jadi saya kira itu, jadi harus clear cara kita memandang tantangan industri 4.0 ini. Karena hal-hal yang taktis, teknikal itu nanti bisa diselesaikan oleh mesin. Justru manusia itu menyelesaikan hal yang bisa dikerjakan mesin, yaitu wawasan yang lebih generalis, punya kepekaan etis dan estetis. Saya kira itu. Terima kasih.